Oke, Mars sekolah minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup bersukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, markas kanak-kanak semua. Cari jiwa maju terus, berserah jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Kita berdoa, satu lipat tangan. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, empat kita berdoa. Semua ikuti lause. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur di pagi hari yang indah ini. Kami bisa kembali lagi. Datang ke rumah Tuhan. Untuk beribadah. Tuhan, kami mohon agar Tuhan berkati kami. Hadirlah di tengah-tengah kami. Agar supaya ibadah kami bisa berjalan dengan baik. Bantu kami supaya bisa duduk dengan tenang, fokus dan sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Tuhan. Karena kami mau memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, kita lanjutkan pujian kita ya. Ya, lo sebelumnya minta maaf karena ada sedikit batuk, jadi suaranya agak hilang-hilang dikit. Ya, kita mau nyanyikan lagu Beritakan Injilnya Selamanya. Nah, biarlah melalui pujian ini kita diingatkan lagi. Ya, kita diingatkan lagi, bukan hanya kalian lause-lause juga ya. Kita semua diingatkan untuk mau punya hati beritakan Injil Tuhan sampai selamanya. Ya, karena kita mau orang-orang yang kita kasihi juga bisa ke surga, bisa memiliki kehidupan kekal di surga ya. Oke, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kasih Tuhan mendorong aku memberitakan Injilnya pada umat yang hidup dalam dosa, menghantar mereka padaku. Hanyalah Kristus juru selamat yang hidup. Kasih Tuhan mendorong aku beritakan Injilnya selamanya. Ya, jadi
sebetulnya apa yang mendorong kita untuk mau memberitakan Injil Tuhan? Karena kasih Tuhan ya. Kita ingat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ya, itu semua karena kasih Tuhan ya. Nah, ketika kita mengingat kasih Tuhan ini, maka kita juga ingat bahwa orang lain, ya, kita yang sudah menerima kasih Tuhan ini, kita mau juga agar orang lain juga dapat kasih Tuhan itu, memperoleh kasih Tuhan itu. Karena dengan kasih inilah maka kita semua bisa ke surga. Oke, yang di depan sini bisa tenang sayang. Oke, Nia bisa pindah ke depan sayang supaya jangan terlalu bersesak di depan, pindah ke belakang situ. Ya, coba semua geser lagi. Yuk. Ya, sorry ya. Ya, biar langsung mau semua fokus ke sini, fokus ibadah. Ya, botolnya diletakkan aja dulu sayang. Ya. Oke. Letakkan tasnya. Oke ya, sayangnya. Nah, kayak gitu ya. Nah, biar lebih leluasa. Oke, sudah ya. Oke, langsung mau ulang lagi bahwa kasih Tuhan inilah yang mendorong kita untuk memberitakan Injil. Jadi kita harus punya hati untuk memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya, terutama keluarga kita, ya. Apalagi yang ada di rumah atau papa atau mama kita, ya. Kita beritakan supaya semua bisa percaya. Untuk Jay sama Zack, ya, dengarkan dan langsung berharap kamu sungguh-sungguh, ya, nanti ke depan datang lagi ke sekolah minggu, suatu saat kita semua sama-sama ya bisa percaya kepada Tuhan, bisa ke surga ya, sayangnya. Oke, kita mau lanjutkan pujian kita, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Jadi siapa itu keluarga Tuhan? Ya semua orang Kristen. Ya, kita semua orang Kristen satu keluarga di dalam Tuhan. Ya, dan kepalanya itu adalah Tuhan Yesus. Dan kita inilah anggotanya. Makanya kita disebut satu keluarga. Nah, makanya kita saling mengasihi satu sama lain, sesama Kristen. Ya, oke. Cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang menjadi keluarga Tuhan. Ya, lagunya singkat tapi punya makna yang bagus ya. Ya, kita nanti belajarnya, maksudnya kita akan nyanyikan di minggu mendatang lagi. Namun kita coba lihat dulu ayat, lihat dulu isinya ya. Nah, di sini dikatakan bahwa kita mencintai keluarga Tuhan ya. Nah, keluarga Tuhan mesra. Mesra itu maksudnya dekat ya, saling sayang. Oke ya. Nah, jadi semua saling mengasihi. Nah, kalau kita semua saling mengasihi, maka kita merasa senang. Betapa senang sekali kalau kita saling mengasihi. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, oke. Ya, kita begini, oke Bu? Kita sebagai keluarga Kristus, keluarga Tuhan, ya kita saling mengasihi ya. Jadi misalnya di antara kita ada masalah, kita harus saling memaafkan ya, supaya kita terus pelihara kasih itu sampai selama-lamanya. Karena kita adalah keluarga Tuhan, keluarga milik Tuhan. Oke, kita bersyukur pujian ini. Kita nyanyikan lagi Hadiah Terindah. Kita lanjutkan pujian kita. Tuhan Yesus, terima kasih aku ucapkan. Engkau telah lahir di dunia
sehingga ku mengenalmu, Tuhan Yesus. Terima kasih aku ucapkan, Kau menghapus dosa manusia, hingga hatiku damai. Ini adalah hadiah terindah yang ku terima dalam hidupku. Ini adalah hadiah termulia, waktu Kau lahir dalam hatiku dan hapuskan dosaku. Ku sambut Engkau Yesus, ku sambut Engkau Yesus. Ya, jadi apa hadiah terindah bagi kita orang Kristen? Ketika Tuhan Yesus ada dalam hati kita, ketika Dia menghapus semua dosa-dosa kita, sehingga kita yang percaya kepadanya bisa ke surga. Nah, itulah sebetulnya hadiah terindah bagi kita. Maka kita harus menghargainya. Kita harus menghargai hadiah terindah itu yang sudah diberikan kepada Tuhan. Ya, dengan apa? Dengan mau hidup hanya untuk Tuhan, mau hidup hanya bagi Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita mau lakukan hanya untuk Tuhan, hanya mau menyenangkan Dia, bukan mau menyenangkan diri kita, ya. Nah, makanya salah satu hal yang kita bisa lakukan yaitu memberitakan tentang Dia, tentang kasih-Nya ini kepada orang lain, ya. Oke, lalu kita mau taat kepada Dia dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mau patuh. Apa yang Dia perintahkan dalam firman Tuhan, yang tercatat dalam Alkitab, kita mau lakukan karena kita mengasihinya, ya. Kita sudah terima kasih-Nya dan kita mau membalas kasih-Nya dengan melakukan apa yang Dia perintahkan, ya. Anak-anak semua, adik-adik semua, lalu selfie juga kita semua belajar. Oke. Nah, kita mau menjalankan persembahan ini baiklah melalui lagu ini. Ini doa kita. Kita minta kepada Tuhan agar Tuhan mau pakai kita. Walaupun kita masih kecil, tapi biarlah Tuhan mau memakai kita sebagai alatnya untuk melayaninya. Oke, petugasnya. Oke, ya, kita nyanyikan pakailah aku. Pakailah aku jadi pelayan kecilmu, walau aku masih terlalu kecil. Tuhan, pakai aku, terimalah aku sebagai persembahan hidup, walau tiada lagi yang ku miliki selain diriku sendiri. Ingatkan dekatku ini sampai ku besar nanti. Ku mau kabarkan kasih-Mu untuk sahabatku. Ingatkan dekatku ini sampai ku besar nanti. Ku mau kabarkan kasih-Mu untuk sahabatku.
akibatku, Yesus. Oke. Ya, kita berdoa ya. Ya Tuhan, kami mohon ampun untuk dosa kami. Karena kami tidak melakukan perintah-Mu untuk memberitakan tentang Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah melalui lagu ini kami diingatkan lagi dan bantu kami untuk punya semangat untuk melakukannya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga bersyukur karena Tuhan terus menyertai hidup kami di dunia ini. Tuhan terus memberkati hidup kami sehingga kami terus terpelihara hingga saat ini Tuhan. Berkatilah pekerjaan Papa dan Mama kami. Dan melalui berkat yang Tuhan berikan itu, pada saat ini anak-anak-Mu membawa dan telah memberikannya kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkatinya, supaya persembahan ini bisa berguna untuk pelayanan-Mu di gereja ini Tuhan. Ampuni segala dosa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke ya, kita mau ayat hafalan ya, Roma 1 ayat 16a ya. Kita semua nyanyi Kita semua hafal ya. Kita baca dulu 2 kali, kemudian nanti kita akan hapus warna hijaunya, demi warna hijaunya itu ya. Oke, 1 2 3. Roma 1 ayat 16a. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil Allah yang menyelamatkan. Oke, ikuti sama-sama semua ya, sayang ya Elisa. Kita ikuti semua, ulang sekali lagi. 1 2 3. Roma 1 ayat 16a. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Roma 1 ayat 16a. Oke ya, kita mau hapus. Sebab aku mempunyai keyakinan. Oke ya. Oke, 1 2 3. Roma 1 ayat 16a. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Roma 1 ayat 16a. Oke Elisa, usahakan ikuti sama-sama ya, karena lebih juga agak terganggu dikit. Oke. Oke, sekarang tadi kita sebab aku mempunyai keyakinan, sekarang kita hilangkan yang kokoh dalam Injil. Oke, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil ya. Oke, 1 2 3. Roma 1 ayat 16a. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Roma 1 ayat 16a. Oke, yang berikutnya karena Injil ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil. Oke. Oke, 1 2 3. Roma 1 ayat 16a. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah
yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Roma 1 ayat 16a. Oke ya, semua diam ya sayangnya. Oke, kita hapus lagi adalah kekuatan Allah. Oke, 1, 2, 3. Roma 1 ayat 16a. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Roma 1 ayat 16a. Oke, yang menyelamatkan. Oke, 1, 2, 3. Roma 1 ayat 16a. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Roma 1 ayat 16a. Oke, sekarang kita hapus setiap orang yang percaya. Oke. Oke, 1, 2, 3. Roma 1 ayat 16a. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Roma ayat 16a. Oke, sekarang kita hapus semua ya. Udah lewat 4 menit. Oke, 1, 2, 3. Roma 1 ayat 16a. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Roma ayat 16a. Oke, demikian. Kita lihat pengumuman. 1, 2 sekolah minggu via Zoom diadakan setiap malam. Kelas TK sampai SD 3 jam 8 sampai 8.20. Semua ikut. Kemudian kelas SD 4 sampai remaja juga jam 8.30 sampai jam 9. Ayo semua ikut bersama. Kalian semua di sini harus ikut dan ajak teman-teman kalian. Oke, kita akan mendengar. Lalu pengumuman yang kedua, kita ada latihan ya. Kalian ada latihan paduan suara untuk Natal, akan diadakan setiap hari Minggu setelah latihan presentasi Natal. Itu jam 9.25 sampai 9.45 ya. Today ya. Hari ini. Hari ini ya. Oke, kita mau dengarkan firman Tuhan. Selamat pagi semuanya. Ya, kita mau mendengarkan ya firman Tuhan. Duduk tenang, perhatikan, fokus ya. Sebelumnya kita mau berdoa ya terlebih dahulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Ikuti lause. Tuhan Yesus, kami bersyukur di hari Tuhan ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tenangkan hati kami, bantu kami bisa duduk dengan tenang dan fokus. Dan biarlah Tuhan yang bekerja di dalam hati kami, menolong kami mengerti akan firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami
ada melakukan kesalahan dan dosa. Ampuni kami Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, kita akan mendengarkan ya firman Tuhan. Oke. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita sudah sampai di pelajaran yang ke-8 ya, adik-adik di tribulan ini. Nah, apa judul firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini? Oke, kita baca bersama-sama ya. Siap? 1, 2, 3, iya. Filipus menyebarkan Injil. Ya. Nah, jadi Filipus, nanti kita akan belajar siapa itu dia dan juga apa yang dia lakukan, yaitu menyebarkan Injil atau memberitakan Injil. Terambil dari mana? Kisah Para Rasul pasal 8 ya. Nah, jadi cerita hari ini kita sudah baca di saat teduh malam ya, minggu lalu setiap hari. Jadi kurang lebih kita sudah ngerti, dan mungkin nanti setelah ibadah kalau ada yang mau lagi bisa lebih mengerti, baca Alkitabnya. Kisah Para Rasul pasal 8 ya. Nah, apa fokus pelajaran kita? Kita baca sama-sama ya. Pertama, 1, 2, iya. Memahami bahwa Roh Kudus menyatukan orang-orang dari segala bangsa bersama-sama ke dalam keluarga kovenan Allah. Nah, apa maksudnya kovenan? Nah, kovenan itu artinya perjanjian, yaitu perjanjian Allah ya. Jadi dikatakan di situ siapapun bisa masuk dalam keluarga perjanjian Allah. Nah, lalu fokus yang kedua atau tujuan yang kedua kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Meminta Roh Kudus untuk menolong kita membagikan Injil pada orang lain yang berbeda dengan kita. Nah, jadi ini kedua fokus yang akan kita lihat dalam cerita. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk dalam cerita, lo semua tanya. Coba ya, tebak gambar ya. Oke. Apa yang harus kita tebak? Nah, tebak apa itu gambar itu dan dari mana asalnya. Oke, dari mana asalnya? Kalau kalian sudah belajar baik-baik di sekolah, pasti bisa ya. Oke, kita lihat yang pertama. Nah, apakah ini? Apa ini dulu? Apa ini? Bendera dulu kan? Dijawab dulu, bukan dari asalnya dulu. Apa ini bendera ya kan? Lalu merasa ini bendera dari negara mana? Yakin? Yakin? Iya, benar ya. Ini adalah bendera dari Jepang. Wah, pintar-pintar ya di sekolah belajar ya. Oke, selanjutnya. Tebak apakah ini? Ya, baju. Terus, baju apa ini dan berasal dari mana? Yakin? Dari Jepang? Airin kayak ragu ya. Airin dari mana? Oke, iya. Bukan dari Jepang ya. Ini baju tradisional dari negara Korea ya. Yang tadi memang bendera Jepang. Sekarang ini bukan dari Jepang. Ini adalah baju tradisional dari Korea. Ya, benar ya. Airin tahu ya tentang hal ini. Oke, selanjutnya satu lagi ya. Apakah ini angklung? Oke, benar ya, angklung. Berasal dari mana? Jawa Barat. Wah, Darren Timothy bisa jawab ya. Berarti belajar dengan baik ya di sekolah ya. Pasti bisa jawab ya ini ya. Ya, ini adalah alat musik ya tradisional di Jawa Barat ya. Jadi ini semua berasal dari mana? Nah, tadi kita udah lihat ya dari Jepang, lihat di sana. Ada ya, baru di Korea dan juga di Jawa Barat Indonesia ya. Nah, jadi adik-adik,
lihatlah jarak dari Indonesia ke Jepang, Korea, jauh ya, jauh sekali ya. Meskipun jauh, kadangkala kita bisa pergi mengunjungi tempat-tempat ini, ya kan? Bisa mengunjungi. Lalu apa yang dilakukan di sana? Coba lihat, jika kalian memiliki kesempatan untuk mengunjungi salah satu negara yang kita lihat di peta itu, negara mana yang kamu pilih untuk mau dikunjungi dan mengapa? Ayo, mungkin lo tanya sama Louis. Cepat, harus cepat sayang. Jepang, oke, alasannya? Mau lihat-lihat saja? Oke, mau lihat-lihat ya, mau lihat pemandangan ya, yang indah-indah, yang bagus di sana ya. Oke, itu bagus ya. Pertanyaan selanjutnya, apa hal sulit ketika mengunjungi negara yang berbeda dengan kita? Contohnya Jepang tadi, apa yang kita rasakan sulit ketika kita pergi ke sana? Hal sulit apa yang kita hadapi? Pertama, yaitu bahasa, iya kan? Bahasa. Bahasa Jepang sama Indonesia sama tidak? Enggak ya, beda ya. Jadi pasti kita dalam komunikasi agak sulit ya. Dan juga bukan hanya itu, dalam hal budaya juga. Budaya kita sama mereka sama enggak? Enggak juga, beda ya, semuanya beda. Dan juga makanan mereka sama enggak sama kita? Iya, beda juga. Jadi ketika kita berkunjung ke sana, mungkin kita mengalami hal-hal ini, hal-hal sulit ini. Tapi mungkin ada kalanya kita bisa berkunjung di sana. Lalu apa yang kita lakukan selama kita berkunjung di sana? Hanya untuk melihat-lihat saja atau bagaimana? Kita akan melihat ya dan belajar dari seorang yang tadinya di judul disebutkan namanya. Siapa dia? Filipus. Ya, kita akan belajar dari Filipus dan dia adalah seorang diaken. Apa itu diaken? Diaken itu 2 minggu yang lalu sudah dijelaskan kepada kita, atau 1 minggu yang lalu juga, yaitu pelayan di rumah Tuhan. Pelayan Tuhan yang membantu hamba-hamba Tuhan untuk melayani Tuhan bersama-sama di dalam gereja. Ya. Dan Filipus ini juga seorang diaken di dalam gereja. Ingat minggu lalu kita belajar tentang seorang diaken yang satu lagi, siapa? Ada yang ingat? Yang mati dibunuh, dilempari dengan batu? Udah lupa semua ya pelajaran minggu lalu ya. Lebih kencang suaranya. Iya, Stefanus. Ya, Stefanus. Filipus juga sama. Mereka sama-sama diaken di gereja. Ya. Lalu apa yang terjadi? Kita akan melihat bagaimana cara Allah ya memakai Filipus ini untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang berbeda dengannya. Ya, pertama-tama kita akan melihat ya bahwa para rasul, yaitu murid-murid Tuhan Yesus ya, terus mengabarkan Injil. Apa itu Injil? Yaitu segala hal yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus kepada manusia berdosa. Bagaimana dia sudah hidup, mati dan hidup kembali, ya. Mereka terus kabarkan. Kan tetapi minggu lalu kita belajar ketika orang-orang percaya, bahkan diaken, para rasul mengabarkan Injil, apa yang mereka hadapi? Apa yang dihadapi oleh Stefanus? Dia dibunuh. Dia dibunuh karena banyak orang pada saat itu juga tidak mau mendengarkan Injil Tuhan Yesus. Mereka tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan mereka mau menentang orang-orang yang memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada mereka. Bahkan mereka mau bunuh. Nyatanya kemarin kita udah belajar Stefanus dibunuh, dilempari dengan batu. Sangat kejam ya. Apakah hal itu membuat orang Kristen lainnya, para pelayan Tuhan, diaken, para murid Tuhan Yesus berhenti mengabarkan Injil? Tidak ya. Mereka tidak berhenti mengabarkan Injil. Dikatakan meskipun bahkan penganiayaan hebat mulai terjadi di Yerusalem. Apa itu penganiayaan? Penyiksaan ya kepada orang-orang Kristen.
Nah, siapapun yang mau jadi Kristen dan mengabarkan tentang Tuhan Yesus, dia bisa ditangkap dan bahkan bisa dibunuh. Nah, itu penganiayaan mulai terjadi setelah kematian Stefanus itu. Nah, jadi terjadinya di Yerusalem. Nah, ini dia ya, ini petanya ya. Nah, jadi mulai terjadi penganiayaan. Oleh karena itu apa yang terjadi? Banyak orang-orang Kristen yang harus apa? Menyelamatkan diri, ya. Harus menyelamatkan diri dengan cara apa? Apakah mereka harus tinggal terus di Yerusalem? Tidak. Mereka harus pergi ke tempat lain, ya. Untuk mencari kehidupan yang lebih aman. Makanya dikatakan banyak orang Kristen yang pergi ke Yudea dan ke Samaria, ya. Banyak sekali yang pergi. Kemana Samaria? Lihat ya. Tadi mereka di Yerusalem. Terjadi penganiayaan di sini ya, di Yerusalem. Coba lihat kursornya di sini. Lalu dikatakan karena terjadi penganiayaan besar di sana, orang-orang Kristen melarikan atau menyelamatkan diri mereka pindah ke Yudea, ke daerah sini ya. Dan juga bahkan pindah ke Samaria, ke bagian utara. Jadi orang-orang Kristen mencari penyelamatan diri sendiri. Dan juga Filipus, ya, Filipus juga pergi ke Samaria, ya, dia pindah ke Samaria. Tujuannya ke sana, ya seperti yang kita sudah dengarkan tadi. Dan bukan hanya itu, ketika dia pindah tempat di sana, apakah dia santai-santai saja di sana dan tidak berbuat sesuatu? Tidak ya. Di sana Filipus mengabarkan tentang Tuhan Yesus. Tadi dia dari Yerusalem pindah ke Samaria. Di Samaria pun dia tetap mengabarkan Injil. Karena apa? Karena di Samaria ada juga orang-orang yang masih belum percaya. Orang-orang yang belum mengenal tentang Tuhan Yesus. Filipus datang ke sana. Dia mengabarkan tentang Tuhan Yesus kepada mereka. Apa yang dia sampaikan tentang Tuhan Yesus? Di sini dia sampaikan bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Apa artinya juru selamat? Satu-satunya jalan yang membawa kita ke surga. Penyelamat. Tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan kita dari penghukuman dosa dan membawa kita ke surga selain daripada Tuhan Yesus. Bukan hanya itu, dia juga sampaikan Tuhan Yesus ini bukan hanya mati, Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang sudah bangkit dari antara orang mati. Memang Tuhan Yesus sudah mati, dikuburkan, tapi dia hidup kembali. Pada hari yang ketiga dari kematiannya, dia bangkit dari antara orang mati. Membuktikan bahwa dia itu benar-benar Tuhan. Ya. Dan berita ini disampaikan Filipus kepada setiap orang yang dia temui. Selain daripada Tuhan menolong dia mengabarkan Injil, Tuhan juga memberikan kepada Filipus. Apa yang diberikan kepada Filipus? Yaitu kuasa untuk menyembuhkan. Menyembuhkan orang dari penyakit. Ya, dari lumpuh. Ya, dari penyakit lainnya. Oleh karena itu banyak orang membawa ya orang-orang sakit juga kepadanya. Tuhan memakai Filipus untuk menyembuhkan orang-orang ini. Tapi sesungguhnya penyembuhan datang daripada Filipus atau dari Tuhan? Dari Tuhan. Tuhan yang sesungguhnya menyembuhkan orang-orang itu memang melalui Filipus. Ya. Oleh karena itu, selain daripada Tuhan memberikan dia kuasa untuk menyembuhkan, dan juga mengabarkan Injil kepada orang-orang ini. Hasilnya apa? Banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, di kota Samaria, di Samaria. Kenapa? Karena Filipus mau bekerja, mau mengabarkan Injil kepada mereka. Walaupun dulu dia tinggal di Yerusalem, Samaria bukan orang-orangnya dia. Ya, tapi dia tetap menyampaikan Injil kepada mereka. Ya. Lanjut. Setelah orang-orang ini percaya kepada Tuhan Yesus, apa yang harus mereka lakukan?
Harus dibaptis ya. Sudah ada jawabannya di situ ya. Oke, harus dibaptis. Jadi orang-orang yang percaya ini bukan hanya mau percaya, tapi mereka juga mau patuh kepada Tuhan. Tuhan mengatakan setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, baiknya kita memberi diri untuk dibaptis. Dan orang-orang di Samaria yang percaya Tuhan Yesus melakukan hal itu. Nah, itu hal yang baik yang mereka lakukan ya. Nah, setelah dari Samaria, Filipus tidak berhenti sampai di situ. Oh, sudahlah, saya sudah mengabarkan Injil di Samaria, udah saya tenang-tenang sekarang. Udah banyak orang yang percaya. Apakah Filipus bersikap seperti itu? Tidak. Dia melanjutkan lagi perjalanannya. Ya, dia mau mengabarkan Injil lagi ke tempat yang lain. Dan ini, keinginan hati ini datang dari Tuhan. Tuhan sendiri yang menggerakkan, yang membuat Filipus memiliki keinginan ini untuk mengabarkan Injil ke tempat lain. Oleh pimpinan Tuhan, Filipus berangkat dari Samaria, pergi ke bagian selatan. Di daerah mana? Dikatakan daerah Gaza. Nah, daerah Gaza ini dia ya. Jadi dari ini harus diturunkan dulu. Ini dari Samaria dia lakukan perjalanan. Dia mau menuju ke Gaza ya, ke sini, ke daerah bagian selatan sini ya. Nah, lalu dalam perjalanan dari Samaria ke Gaza ini, ya, apa yang terjadi? Dalam perjalanan, dengan pimpinan Tuhan juga Filipus melewat ke sana. Kenapa? Karena dalam perjalanan di sana, Filipus melihat seorang yang sedang duduk di dalam keretanya. Coba lihat di sana. Ini kan. Oh, ada orang yang juga lewat di sana, sedang duduk dalam kereta. Dan Filipus melihat orang itu. Lalu, ternyata orang ini dalam keretanya nah nanti kita melihat ya. Nah, orang ini sedang dalam perjalanannya ke Ethiopia. Itu adalah tempat asalnya. Nanti kita lihat ya petanya. Nah, dikatakan Ethiopia itu sebuah negara di daerah hulu Sungai Nil dekat Mesir ya. Nah, jadi orang ini adalah orang Ethiopia yang sedang dalam keretanya, sedang dalam perjalanan juga. Dia dari Bait Allah, dari Yerusalem, dia pulang ya. Dari Yerusalem dia pulang ke tempat asalnya Ethiopia. Nah, orang ini orang apa ya? Dikatakan dia adalah seorang sida-sida. Nah, seorang sida-sida ini apa artinya? Nah, dia adalah yang menganut agama Yahudi, walaupun dia bukan orang Yahudi. Itu namanya sida-sida. Ya, dia percaya kepada Tuhan. Tetapi bukan orang Yahudi. Dia orang apa? Orang Ethiopia. Nah, dan dikatakan, ya kebanyakan sida-sida ini juga adalah bekerja ya sebagai kepala pembendaraan dari Ratu Ethiopia. Dan kebanyakan orang-orang bekerja ini harus dikebiri. Ya, dikebiri. Nah, apa itu dikebiri? Dibuat mandul. Ya, dibuat mandul. Nah, itu namanya dikebiri ya. Nah, jadi seorang yang dalam perjalanan ini, kita lihat petanya dulu. Ya, dia dari Yerusalem, dia ke Ethiopia. Perjalanan yang sangat jauh ya. Tapi dia harus tempuh untuk pergi ke Bait Allah. Dia mau mendengarkan firman Tuhan di sana ya. Nah, lalu, apa yang dilakukan oleh sida-sida Ethiopia ini? Ya, di dalam keretanya. Dia sedang membaca kitab suci. Yaitu firman Tuhan. Dia sedang membaca. Dalam perjalanan dia tidak hanya santai-santai, tidur-tidur, dan menikmati perjalanan. Dia juga membaca firman Tuhan dalam perjalanannya. Nah, lalu, ketika Filipus melihat dia membaca firman Tuhan, Filipus mau mendekati dia, menghentikan dia dulu sebentar. Lalu Filipus mengatakan apa kepadanya? Mengatakan, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Filipus sangat baik ya. Dia mau ya orang ini juga mengerti apa firman Tuhan yang dia bacakan itu. Nah, kalau ada kesempatan, dia mau juga mengabarkan Injil tentang Tuhan Yesus kepada orang ini. Nah, orang ini jawab apa?
Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Ternyata orang sida-sida dari Ethiopia ini tidak mengerti apa yang dia baca. Dia hanya baca-baca saja ya. Dan mencoba ya untuk memahami. Tapi sesungguhnya dikatakannya dia kurang mengerti. Nah, oleh karena itu, karena dia tahu Filipus seperti mengerti ya. Nah, dia mengatakan, silakan duduk di sampingku dan tolong jelaskan kepadaku firman Tuhan ini. Dan apakah Filipus mau? Iya dong, mau. Filipus ini orang yang berkobar-kobar untuk mengabarkan Injil. Masa sekarang udah ada kesempatan dia biarkan begitu saja? Tidak, Filipus langsung ngegas, mau menjelaskan firman Tuhan itu kepadanya. Nah, firman Tuhan apa yang dibaca orang ini? Dalam keretanya, kitab Yesaya. Pasal 53 ayat 7-8. Orang ini sedang membaca kitab Yesaya. Ya, nah, apa itu? Oke, lo sebaca ya, dengarkan apa yang sedang dia baca. Yesaya 53 ayat 7-8. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang membawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Nah, inilah yang dibaca orang itu. Nah, dia bertanya-tanya ya. Nah, makanya dia tanya kepada Filipus, tentang siapakah Nabi Yesaya berkata demikian? Tentang siapa yang dituliskan di Yesaya tadi? Tentang siapa? Nah, Filipus menceritakan kepada sida-sida dari Ethiopia ini bahwa itu tentang Sang Juru Selamat, yaitu Yesus. Ya. Nah, disitulah Filipus mulai memberitahukan kepada sida-sida dari Ethiopia ini tentang Tuhan Yesus. Dia sampaikan Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Itu adalah Allah sendiri yang bertata di sorga. Dengan kasihnya, ya, dia datang ke dalam dunia ini. Untuk apa dia datang ke dalam dunia ini? Untuk menderita. Untuk menggantikan manusia dari penghukuman dosa-dosa mereka. Tuhan Yesus harus mengalami kesusahan, ya, mengalami penderitaan, bahkan mengalami kematian di atas kayu salib untuk menebus manusia dari dosa-dosa mereka. Tuhan Yesus menggantikan manusia untuk dihukum. Dia ambil hukuman yang seharusnya untuk manusia, untuk dirinya sendiri. Supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak lagi dihukum, tapi akan diampuni dosanya, akan beroleh hidup yang kekal di surga. Bisa masuk surga hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, hal ini disampaikan Filipus kepada sida-sida dari Ethiopia ini. Nah, apa yang terjadi? Puji Tuhan ya, sida-sida dari Ethiopia ini mau percaya kepada Tuhan Yesus. Dia mau terima Tuhan Yesus, mau beribadah, mau ikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, dalam perjalanan dia lihat, ada air di sana, di dekat jalan. Nah, oleh karena itu, dia mengatakan kepada Filipus, dapatkah aku dibaptis sekarang karena saya telah percaya kepada Tuhan Yesus? Nah, dia tanya kepada Filipus, mau nggak membaptis saya? Ingat tadi, ketika seorang percaya kepada Tuhan Yesus, harus memberi diri dibaptis. Dan sida-sida ini mengerti hal itu, dan bahkan dia mau juga dibaptis. Nah, oleh karena itu, dengan sukacita pasti Filipus mau ya membaptis dia. Karena itu, Filipus membaptis sida-sida dari Ethiopia ini. Nah, setelah dia dibaptis, orang Ethiopia ini harus melanjutkan perjalanannya, ya kan? Dia harus pulang ke tempat asalnya. Ke mana tadi? Ke
ke Ethiopia. Dan Filipus juga harus melanjutkan perjalanannya. Dia mau kemana tadi? Ingat? Ke Gaza, benar. Ya, kalian ingat ya, bagus ya. Ke Gaza. Dia melanjutkan lagi perjalanannya. Jadi mereka berpisah. Dan sambil berpisah mereka bersuka cita. Karena Allah telah menyelamatkan satu orang dalam perjalanan. Ya. Dan orang Ethiopia ini pulang ke negaranya. Apa yang dilakukannya di sana? Dia juga mengabarkan Injil di sana. Dan Filipus pun meneruskan perjalanannya. Dan pastinya di Gaza dia juga mengabarkan Injil tentang Tuhan Yesus. Ya. Dan bukan hanya ke Gaza. Nanti kalau kita baca selanjutnya, Filipus bukan hanya dari Gaza pergi ke Gaza. Sini ya. Tapi dia juga melanjutkan perjalanan ke Asdod. Ini Asdod. Ya, dari Gaza ke Asdod. Ingat, Filipus tadi dari Yerusalem, dia ke Samaria, dari Samaria dia ke Gaza, dari Gaza dia ke Asdod. Yang menjalani beberapa tempat untuk mengabarkan Injil Tuhan Yesus. Dan perjalanan di situ tidak dekat ya. Semua perjalanan jauh. Tapi dia lalui semuanya itu untuk mengabarkan Injil. Dan juga ingat, dia mengabarkan Injil bukan hanya kepada orang-orangnya. Dia adalah orang Yerusalem tadi. Tapi dia juga mengabarkan Injil kepada orang di tempat lain. Walaupun berbeda dengannya. Ya, orang-orang di Samaria, Gaza, di Asdod. Ingat, bahkan kepada orang Ethiopia tadi yang sedang dalam perjalanan. Yang berbeda kulit dengannya. Ya kan? Tadi orang Ethiopia kulitnya apa? Agak gelap ya, hitam ya. Tapi apakah Filipus mengatakan, oh ini kulit hitam, dia tidak mau kabarkan Injil? Tidak. Dia ada kesempatan, dia sampaikan Injil Tuhan. Nah inilah Filipus. Ini hal yang baik yang dia lakukan. Ya. Jadi dalam hal apa Yesus ingin kita menjadi seperti Filipus? Ini. Tuhan Yesus ingin agar kita membagikan kabar baik itu kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, kita harus mau mengabarkan Injil. Ya, keinginan ini harus ada di dalam hati kita untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Siapa itu? Keluarga kita, teman-teman sekolah, tetangga-tetangga kita, teman kita bermain dimanapun. Kita harus sampaikan tentang Tuhan Yesus. Kenapa harus disampaikan tentang Tuhan Yesus? Karena kalau tidak, mereka tidak tahu tentang Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? Mereka tidak percaya dan tetap akan dihukum di neraka. Apakah kita mau orang-orang yang kita kenal masuk neraka? Tidak ya. Kita mau mereka juga diselamatkan bisa masuk surga. Karena itu kita harus sampaikan. Sampaikan Injil Tuhan Yesus kepada mereka. Ya. Itulah tugas yang harus kita lakukan. Dan ketika kita menyampaikan Injil Tuhan Yesus, apakah kita bisa pilih-pilih orang? Oh ini kulitnya hitam. Enggak lah. Oh ini bukan, contohnya, oh ini bukan orang Nias. Oh saya tidak mau. Oh ini bukan, saya kan orang Nias. Hanya sama orang Nias saja saya beritakan Injil. Apakah boleh seperti itu? Ya boleh. Oh ini Chinese, saya Chinese. Oh saya hanya sampaikan Injil kepada orang Chinese. Apakah boleh seperti itu? Tidak. Oh, saya orang Batak. Saya harus sampaikan kepada orang Batak saja. Bisa seperti itu? Tidak boleh. Tidak boleh pilih-pilih. Tidak boleh pilih-pilih. Siapapun orang yang kita kenal, yang kita ada di sekitar mereka, kita sampaikan. Ya, kita sampaikan tentang Tuhan Yesus. Walaupun berbeda kulit dengan kita, berbeda suku dengan kita, bahkan berbeda negara. Nah, tadi Louis mau ke Jepang ya. Kalau mau ke Jepang, apakah bisa bilang, oh saya nggak mau sampaikan Injil kepada orang Jepang. Orang Jepang kan yang menjajah negara Indonesia. Nah, saya nggak mau, biarin aja mereka di neraka. Apakah boleh seperti itu? Tidak. Jadi kalau ada kesempatan juga pergi ke tempat lain, ke negara lain, kita harus
ada hati, niat, keinginan untuk menyabarkan Injil Tuhan Yesus. Ya, kabarkan Injil Tuhan Yesus. Mungkin kita bilang, oh sangat sulit, karena kita nggak bisa berbicara dalam bahasa mereka. Oh sekarang ini sangat gampang ya. Kesaksian dari Ibu Rukia ya, bahwa Ibu Rukia pakai aplikasi ya. Ibu Rukia punya Google Translate ya. Sekarang ada Google Translate. Ibu Rukia punya keponakan orang Jepang. Nah, orang Jepang. Ibu Rukia kurang bisa ya bahasa Jepang, atau nggak bisa ya Bu? Nggak bisa. Tapi Ibu Rukia ada keinginan untuk menyampaikan Injil kepada keponakannya. Apa yang dilakukan? Pergi Google Translate. Dan Google Translate bisa mentranslate ya, bisa memberikan bahasa Jepang. Akhirnya Injil tersampaikan ya kepada keponakannya yang orang Jepang yang nggak bisa berbicara bahasa Indonesia juga. Kita bisa gunakan itu sekarang ini. Kita sangat gampang sekarang ini karena zaman internet. Ya, kita bisa lakukan itu semua. Jadi tidak ada lagi hambatan bagi kita untuk mengatakan, oh saya nggak bisa menyampaikan Injil kepada orang lain karena saya nggak bisa berbahasa mereka. Tidak. Ya. Bahkan tadi kalau kita ke Jawa sana, ke Jawa Barat kan mereka mungkin ada yang nggak bisa bahasa Indonesia, mereka hanya bisa bahasa Jawa. Kita bisa juga Google Translate. Ya, ada semua di situ. Ya, kita bisa sekarang berbicara ya tanpa hambatan ya kepada orang lain tentang Tuhan Yesus. Jadi tidak ada lagi alasan bagi kita, bagi Lose sendiri dan bagi kita semua untuk menyampaikan Injil. Mari kita sampaikan Injil kepada orang lain, dimanapun dan siapapun. Dan dalam menyampaikan Injil ini terakhir, ya, kita akan menghadapi kesulitan-kesulitan, penolakan. Ya, tidak selalu berhasil ketika kita menyampaikan Injil. Tidak selalu orang itu mau terima Tuhan Yesus. Ada kalanya orang itu akan tolak kita. Apakah kita mau berhenti sampai di situ? Tidak. Ya, coba terus. Kalau dia tidak mau untuk saat itu, ya jangan sampaikan dulu. Tunggu beberapa waktu, baru sampaikan lagi. Atau pergi kepada orang lain untuk sampaikan Injil. Ya. Dan kita harus berdoa. Ini yang penting, ya. Harus selalu berdoa kepada Tuhan. Untuk apa? Supaya Tuhan menolong kamu untuk menyampaikan Injil kepada orang lain. Ya. Berdoa, Tuhan selamatkan orang ini yang saya mau sampaikan Injil. Bantu dia untuk menerima Tuhan Yesus. Bantu dia untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus selalu bersandar kepada Tuhan dalam menyampaikan Injil. Bukan bersandar kepada kekuatan kita. Tadi ada segala macam aplikasi yang kita bisa pakai. Saya juga udah ngerti. Kita sampaikan, tidak. Kita harus selalu bersandar kepada Tuhan Yesus. Kepada Roh Kudus yang bisa mengubahkan hati manusia. Karena hanya Tuhan yang bisa mengubahkan hati manusia. Yang membuat yang tidak percaya menjadi percaya. Itu bukan kuasa kita. Makanya kita harus senantiasa berdoa kepada Tuhan. Ya. Jadi itulah yang dilakukan oleh Filipus. Dan biarlah juga kita bisa lakukan. Dan meneladani teladan yang baik daripada Filipus ini. Ya. Jadi itu saja firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau berdoa. Ayo. Ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Jangan ada yang goyang-goyang lagi. Ayo kita berdoa, ikuti Lause. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk teladan yang baik dari Filipus. Mengajarkan kepada kami untuk mengabarkan Injil keselamatan Tuhan Yesus kepada orang lain di sekitar kami. Bantu kami Tuhan untuk terus dengan semangat melakukan hal ini. Dan biarlah kami tidak memilih-milih orang dalam menyampaikan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan yang menolong kami ketika kami mengabarkan Injil-Mu. Sehingga lebih banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan.
Berkatilah kami di waktu-waktu kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke.